Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita cita-citakan, teman-teman dapat goal beasiswanya, lanjut S2, S3 dengan beasiswa, semoga tercapai. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizukna fahma waj'alna min ibadika sholihin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan share lagi pola yang ada dalam listening. Kenapa? Karena listening itu ada polanya. Kalau Anda pengen belajar lebih spesifik, Anda bisa belajar dari belajar listening TOEFL dari nol, buku saya yang merah ini. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung diskusikan. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas latihan soal nomor 1 sampai soal nomor 15, dan sekarang marilah kita lanjutkan untuk membahas latihan soal nomor 16 ya. Oke, kita dengarkan audionya terlebih dahulu. Number 16. I haven't turned in my schedule change form yet. Do you think that's a problem? You haven't turned it in yet? It's absolutely essential that you turn the form in immediately. What does the man mean? Oke, soal nomor 16 ini adalah pertanyaan tentang meaning question ya. Pertanyaan tentang meaning question itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan dalam TOEFL. Kenapa sering ditanyakan? Karena pertanyaan meaning question ini adalah pertanyaan yang menuntut kita untuk memahami percakapan tersebut. Nah, di sini. Di sini ada short conversation, percakapan antara dua orang, antara laki-laki sama perempuan. Di sini perempuannya mengatakan, woman mengatakan, I haven't turned in my schedule change form yet. Do you think that's a problem? Nah, Anda harus bisa menangkap dengan cepat bahwasanya di sini kalau perempuannya mengatakan saya belum. Nah, ini kata kuncinya adalah kata turn in. Turn in ini adalah pola phrasal verb. Anda harus menghafalkan pola-pola yang ada dalam phrasal verb. Nah, di soal sebelumnya kelihatannya juga phrasal verb di sini. Nah, di sini ada kata put it off. Nah, put off. Di sini ada put it off. Artinya apa? Put it off itu artinya delay. Delay atau menunda. Menunda. Artinya di sini sering muncul pertanyaan dalam TOEFL itu adalah tentang phrasal verb. Makanya di buku belajar listening TOEFL dari nol ini, buku belajar listening TOEFL dari nol ini, saya mengumpulkan beberapa, ini saya ambilkan ya. Oke, belajar TOEFL listening dari nol ini, saya mengumpulkan phrasal verb yang sering muncul dalam TOEFL. Lah, turn in ini artinya apa? Artinya submit. Oke. Submit itu apa? Menyerahkan. Menyerahkan. Oke. Saya belum menyerahkan formulir perubahan jadwal. Do you think that's a problem? Apakah kamu pikir ini adalah sebuah masalah? Man merespon, you haven't turned it in yet. Kamu belum mengumpulkannya. Nah, ini biasanya kalau seperti ini ditandai dengan intonasi. Kenapa? Karena polanya positif, ya toh. Tapi ini
maksudnya interrogatif, dia bertanya. Makanya di sini yang ditekankan bukan struktur kalimatnya, tapi intonasinya. Kamu belum mengumpulkannya. It's absolutely essential that you turn the form in immediately. Ini sangat penting kalau kamu mengumpulkannya segera. Artinya apa? Laki-laki menyarankan supaya perempuan mengumpulkan perubahan jadwalnya segera. Nah, di sini. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah what does the man mean? Maksud dari laki-laki. Berarti laki-laki mengatakan apa? Kamu harus segera mengumpulkan perubahan jadwalnya. Oke. Jawaban yang A. The student who wants to change the schedule should form a line. Ini nggak cocok. Nah, di sini cara cepatnya bagaimana, Sir? Karena Anda sudah tahu di sini ada kata turn in artinya submit, cari kata submit. Oh, di sini ada kata submit. Nah, di sini kalau Anda sudah menemukan restatement, nah, ketika ada meaning question, meaning question, ini mesti pertanyaannya polanya adalah restatement. Oke, ini adalah restatement. Di sini ada turn in, di sini ada submit. Di sini ada immediately, di sini ada quickly. Kemudian ini ada essential, artinya penting. Nah, di sini ada necessary. Maka jawaban yang jelas, jawabannya adalah yang C. Jika Anda sudah menemukan restatement-nya, kemungkinan itu adalah jawabannya. Nah, mudah kan? Mudah. Kalau Anda tahu ilmunya, maka dari itu pola-pola yang ada dalam listening itu sudah saya masukkan di sini. Ini tidak hanya buku saja, tapi sudah disertai kurang lebih ada apa ini? Ada 100 lebih video pembelajaran. Jadi ada latihannya, ada pembahasannya. Jadi ada latihan audionya, kemudian ada pembahasan videonya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya Anda tahu, oh ini adalah pola ini adalah pola ini. Nah, teknik-teknik yang harus Anda kuasai sehingga Anda bisa mengerjakan soal listening dengan tepat. Oke, kemudian kita lanjutkan ya soal nomor berapa? Kita lanjutkan soal nomor 17. Oke. Jadi jeda apa? Satu soal ke soal selanjutnya itu adalah 12 detik. Mari kita dengarkan untuk audio selanjutnya soal nomor 17. Number 17. I'd like to try on some rings, please. Do you prefer rings in gold or silver? Where does this conversation probably take place? Oke, di soal nomor 17 ini adalah pertanyaan tentang tempat ya. Pertanyaan tentang tempat. Where does this conversation probably take place? Kira-kira percakapan ini berada di mana? Kalau Anda diminta untuk memprediksikan percakapan ini ada di mana, Anda harus bisa menangkap kata kuncinya. Tentu di soal Anda, di soal Anda mengetahui, oh di sini in a mind. Ketika ada preposition plus noun, ada preposition plus noun, ada preposition as noun, preposition plus noun. Ini pasti pertanyaannya tentang where. Kalau Anda sudah tahu pertanyaannya where, Anda harus menangkap. Tadi ada percakapan antara laki-laki sama perempuan. Perempuan mengatakan, I would like to try on some ring, please. Nah, ring ini artinya apa ini? Oh, ring ini artinya cincin. I would like to try on some ring, please. Saya ingin mencoba beberapa cincin. Nah, a man merespon, do you prefer ring in gold or silver? Kamu lebih suka cincin itu dalam bentuk emas atau perak? Nah, di sini ada kata kuncinya ada cincin, emas atau perak. Kalau cincin, emas atau perak, berarti kemungkinan ini bukan ditambang, bukan di bank,
tapi di toko perhiasan, jewelry store. Jewelry store adalah toko perhiasan. Oke, kata kuncinya apa? Ada cincin, ada emas, ada perak. Kalau emas perak tok mungkin bisa jadi ditambang. Tapi kalau ada cincinnya, oh tidak ditambang. Berarti itu ada di toko perhiasan. Seperti itu ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan di audio selanjutnya. Jadi TOEFL itu ada polanya. Di listening pun Anda wajib untuk mengetahui pola-pola yang ada dalam TOEFL. Oke, sekarang di soal nomor 18. Number 18. Look at this. You made an awful lot of long-distance calls last month. I called my family even more than usual. That's why the bill's so much higher than usual. What are the man and woman probably discussing? Oke, di soal nomor 18 ini pertanyaan tentang topik ya. Jadi pertanyaan tentang topik. Makanya di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol ini, salah satu jenis-jenis pertanyaan yang sering ditanyakan dalam TOEFL itu adalah pertanyaan tentang topik. Nah, di sini ada percakapan antara laki-laki sama perempuan. Nah, ini disebut dengan short conversation. Kenapa disebut dengan short conversation? Karena percakapannya pendek. Laki-laki ngomong, direspon sama perempuan, kemudian ditanyakan oleh narator. Oke, laki-laki mengatakan, look at this, lihat ini. You made an awful lot of long distance call last month. Kamu membuat banyak sekali telepon jarak jauh bulan kemarin. Jadi ini mungkin masih zaman dulu ya. Ada SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Kalau sekarang pakai handphone, pakai HP, jauh dekat sama saja. Yang penting ada kuota atau wifi. Nah, di sini kalau zaman dulu ini masih pakai telepon kabel itu. Jadi kalau jarak dekat beda dengan jarak jauh. Nah, di sini laki-laki mengatakan, lihat ini, look at this. You made an awful lot of long distance call last month. Kamu sudah melakukan banyak telepon jarak jauh bulan lalu. Woman merespon, I called my family even more than usual. Saya sudah menelpon keluargaku itu lebih daripada biasanya. Artinya ini ngobrolin tentang tagihan telepon. That's why the bill so much higher than usual. Oleh sebab itu tagihan teleponnya itu lebih tinggi daripada biasanya. What does the man and woman probably discussing? Nah, di sini ngobrolin tentang apa? Tagihan telepon. Ini pertanyaan tentang topik. Nah, topiknya tentang apa? The telephone bill. Nah, gitu. Mudah. Oke, maka dari itu Anda harus tahu polanya. Oke, lanjut ya, soal nomor 19. Number 19. What do you think of your new boss? I couldn't be more impressed with him. What does the woman mean? Oke, ini Anda harus tahu polanya juga. Karena ini ada pola yang wajib Anda ketahui. Nah, di sini ada negatif ketemu komparatif. Nanti sama dengan superlatif. Nah, polanya seperti itu. Makanya, kamu kalau nggak ngerti polanya, kamu langsung menjawab, oh ini ada kata golden, ini negatif, sir. Jangan dulu ya, ini ada polanya. Maka dari itu pola-pola yang ada dalam TOEFL listening itu saya kelompokkan. Saya kelompokkan di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol ini. Nah, belajar listening TOEFL dari Nol ini adalah ketika saya mengerjakan soal TOEFL, kemudian di situ saya kelompokkan sehingga jadilah sebuah buku. Makanya ini disebut dengan konsep. Nah, di sini percakapan antara dua orang
laki-laki sama perempuan. Laki-laki mengatakan, what do you think of your new boss? Bagaimana pendapatmu tentang bos barumu? Woman merespon, I couldn't be more impressed with you. Lah, ini hati-hati. Jadi, loh, ini kan ada kata couldn't. Couldn't itu negatif. Impress. Lah, ini gini. Kalau ini ketika ada negatif itu, belum tentu itu adalah kalimat negatif. Nah, jadi ketika polanya seperti ini. Ketika negatif ketemu dengan komparatif sama dengan superlatif. Superlatif positif. Nah, ini ada polanya ya. Jadi negatif ketemu dengan komparatif jadinya superlatif positif. Jadi seperti ini. Ketika woman merespon, I couldn't be more impressed with him. Saya tidak, ini saya tulis ini. Saya tidak bisa lebih. Impress itu apa? Impress itu terkesan. Saya tidak bisa lebih terkesan lagi dengannya. Sama dengan apa maksudnya? Saya sangat terkesan. Oke, jadi ketika ada negatif ketemu dengan komparatif sama dengan superlatif positif. I couldn't be more impressed with him. Saya tidak bisa lebih terkesan lagi dengannya. Berarti sama dengan saya sangat terkesan. So, jawaban yang tepat yang mana? Ini kan saya sangat terkesan dengannya. Berarti apa? He hasn't met her new boss yet. Dia belum bertemu dengan bos barunya. Tidak. He has a good opinion of her boss. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang B. Dia memiliki sebuah gagasan yang baik atau dia itu senang sekali dengan bos barunya. Kenapa? Dia mengatakan saya tidak bisa lebih terkesan lagi. Artinya saya sangat terkesan sekali. Nah, seperti itu ya. Kalau jawaban yang C bagaimana? Her boss has asked her about her impressions of the company. Bosnya telah bertanya kepadanya tentang kesannya terhadap perusahaan. Ini gak cocok. Her boss has been putting a lot of pressure on her. Jadi bosnya telah meletakkan banyak tekanan kepadanya. Ini juga salah. So, jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, soal nomor 19 ini adalah soal yang sering salah dalam listening. Kenapa? Karena di situ bentuknya negatif. Asumsinya bentuk negatif itu adalah bentuk negatif. Padahal ketika negatif ketemu dengan komparatif sama dengan superlatif. Nah, seperti itu ya. Jadi contoh yang lain. Nah, di buku ini ada contohnya. Harganya tidak bisa lebih murah lagi. Jadi harganya tidak bisa lebih murah lagi. Sama dengan apa? Harganya sudah sangat murah. Oke, jadi harganya sudah sangat murah. Di buku ini banyak sekali contoh-contohnya. Yang contoh-contohnya itu bukan saya yang buat. Saya kumpulkan dari soal-soal yang ada dalam TOEFL. Oke, kita lanjutkan soal nomor 20. Number 20. Mike, do you know when the recital starts? It starts at 3 o'clock, doesn't it? What does Mike mean? Soal nomor 20 itu juga soal tentang maksud atau meaning question. Nah, ini di soal nomor 20 ini adalah pola soal uncertainty. Jadi ketidakpastian. Jadi ketidakpastian atau uncertainty.
Di sini ada percakapan antara dua orang, antara woman sama man. Woman mengatakan, Mike, do you know when the recital start? Mike, apakah kamu tahu kapan pertunjukan pianonya mulai? Recital itu adalah pertunjukan piano. Mike, apakah kamu tahu kapan pertunjukan pianonya mulai? The man mengatakan, it starts 3 o'clock. It start at 3 o'clock, doesn't it? Nah, jadi pertunjukannya itu mulai pada pukul 3, bukan? Nah, di sini ada kata bukan pakai tag question. Tag question. Kalau tag question ini artinya menunjukkan uncertainty. Uncertainty itu uncertainty. Artinya dia tidak yakin kalau pertunjukannya mulai pada pukul 3. Nah, ini uncertainty ini. Artinya dia tidak yakin kalau pertunjukan pianonya mulai pada pukul 3. Oke. Kemudian jawaban yang tepat. Narator menanyakan, what does Mike mean? Maksud dari Mike itu apa? Jawaban yang under recital start in 3 hours. Jadi pertunjukan pianonya mulai dalam 3 jam. Salah. Karena apa? Jam 3 bukan 3 jam. He intends to recite 3 different poems. Nah, dia berniat untuk membaca tiga puisi yang berbeda. Nah, hindari bunyi yang serupa. Jangan lupa, ini juga salah. He received a citation on the shirt of the man. Ini juga gak nyambung. Oke. So, jawabannya tepat yang mana? He thinks, dia pikir pertunjukannya mulai pada pukul 3. So, jawabannya yang ini. Di sini ada kata think. Think itu artinya menunjukkan uncertainty. Jadi soal nomor 20 ini adalah soal yang menunjukkan apa? Pola uncertainty. Oke, ini adalah pembahasan soal nomor 16 sampai soal nomor 20. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Jadi kemarin ada yang tanya, Sir, katanya meluncurkan taktik jitu menjawab soal TOEFL. Iya, saya meluncurkan taktik jitu menjawab soal TOEFL. Nah, ini adalah produk terbaru saya. Jadi produk terbaru saya ini bagus untuk teman-teman yang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah menengah ke atas. Jadi kalau Anda sudah menengah ke atas dan kebetulan Anda sudah siap untuk target 550, saran saya Anda bisa order di kelas online atau e-book taktik jitu menjawab soal TOEFL. Di sini saya sudah membuat ada pembahasan 1120 soal TOEFL yang dilengkapi 168 video pembahasan. Di sini membedah 8 paket variasi soal yang berbeda. Nah, di sini pembahasannya mencakup apa, Sir? Ini pembahasannya mencakup listening, ini tak besarkan ya. Nah, ini pembahasannya mencakup listening, structure, ini ada listening, structure, written expression, reading comprehension. Nah, di sini untuk tanggal 10 sampai 20 Juni, Anda cukup membayar 185.000. Setelah itu, Anda akan bayar 345.000. Maka pesan sekarang juga, supaya Anda bisa goal dengan target di atas 550. Kemarin ada yang tanya, Sir, apa bedanya taktik jitu ini dengan belajar listening TOEFL dari nol? Begitu juga ini apa? Konsep belajar TOEFL dari nol ini apa bedanya, Sir? Bedanya adalah kalau ini mengajarkan dari nol. Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris atau kemampuan Anda menengah ke bawah, saran saya Anda belajar ini dulu. Belajar 2 buku ini. Tapi kalau Anda sudah menengah ke atas, untuk mempertajam analisis Anda harus belajar dari pengayaan banyak soal. Ya, ini adalah taktik jitu menjawab soal TOEFL. Ini simulasi seperti halnya Anda belajar tes TOEFL sebanyak 8 kali.
Nah, ini untuk mempertajam analisis. Ini logikanya ini untuk memiliki pisaunya, kalau ini untuk mengasah pisaunya. Jadi semoga bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan senang sekali saya bisa menemani Anda untuk belajar TOEFL dari nol. Sekian, terima kasih.